Membeli sebuah pick-up seharusnya memberikan Anda kebebasan, bukan langganan bulanan ke bengkel. Ada merek-merek yang begitu buruk sehingga buku panduan pemiliknya seharusnya menjadi panduan tentang cara naik bus. Hari ini kami mengungkap 10 truk dengan kegagalan fatal pada mesin dan transmisi yang menguapkan tabungan ribuan pengemudi. Bertahanlah hingga posisi nomor 1, karena itu adalah model terlaris dan, secara paradoks, yang paling cepat akan membuat Anda bangkrut total. Mari kita mulai. Posisi 10, Ram 1500, 2013 sampai 2018. Ram 1500 dari generasi ini, model 2013 hingga 2018, adalah pick-up ukuran penuh dengan mesin V6 berkapasitas 3.6 liter atau V8 berkapasitas 5.7 liter Hemi. Transmisi otomatis 8 kecepatan bermasalah. Penggeraknya adalah 4x2 atau 4x4. Sasis tangga sangat kokoh. Suspensi udara opsional gagal. Kapasitas muatnya adalah 700 kg dan menarik hingga 4.500 kg. Desainnya mewah. Interiornya premium dengan material berkualitas dan teknologi canggih. Harga bekas berkisar antara 22 dan 35.000 dolar. Ram 1500 dari generasi ini memiliki masalah dengan transmisi 8 kecepatan ZF, perpindahan gigi yang tidak menentu, keras, dan keraguan-raguan saat berakselerasi. Mode perlindungan aktif dan mengurangi tenaga dalam situasi berbahaya seperti menyalip di jalan raya atau menarik beban berat. Penggantian transmisi sangat mahal, 6.000 hingga 8.000 dolar. Sistem kelistrikan memiliki modul kontrol yang gagal. Layar Uconnect mati atau berhenti merespons. Sensor menjadi kacau dan baterai terkuras secara misterius. Para pemilik merasa frustrasi dengan masalah elektronik yang berulang. Suspensi udara opsional sering gagal dan mahal untuk diperbaiki. Kebocoran udara, kompresor rusak, dan sensor ketinggian yang cacat. Perbaikan suspensi udara menelan biaya ribuan dolar. Mesin Hemi memiliki konsumsi bahan bakar yang berlebihan, 8 hingga 10 km per liter di kota, yang mahal untuk dirawat dengan bensin yang mahal. Masalah pengangkat katup Hemi gagal dan menghasilkan suara pada mesin seperti detak yang mengkhawatirkan. Perbaikannya mahal. Hindari Ram 1500 2013 hingga 2018 karena transmisi 8 kecepatan yang bermasalah, sistem kelistrikan yang cacat, dan suspensi udara yang mahal. Posisi 9, Chevrolet Silverado 1500, 2014 sampai 2019. Chevrolet Silverado 1500 dari generasi ini, model 2014 hingga 2019, adalah pick-up ukuran penuh dengan mesin 4 silinder berkapasitas 2.7 liter turbo, V6 berkapasitas 4.3 liter, atau V8 berkapasitas 5.3 liter dan 6.2 liter. Transmisi otomatis 6 kecepatan atau 8 kecepatan bermasalah. Penggeraknya adalah 4x2 atau 4x4. Sasis tangga sangat kokoh. Suspensi independen di depan memberikan kapasitas muat 1.000 kg dan derek 5.000 kg. Desainnya mengesankan dan berotot. Interior memiliki material berkualitas dan teknologi. Harga bekas berkisar antara 25 dan 40.000 dolar. Silverado 1500 dari generasi ini adalah tempat di mana keindahan dan keandalan tidak berjalan beriringan. Transmisi adalah mimpi buruk yang berulang bagi pemilik. Ada getaran yang seharusnya tidak ada. Saat berakselerasi, perpindahan gigi masuk terlambat, keluar terlalu cepat, dan tidak menentu. Anda bisa terdampar di tengah jalan raya karena transmisi pergi berlibur lebih awal. Jika Anda harus mengganti transmisi ini, biayanya melebihi 6.000 dolar, lebih dari 100 hingga 120.000 peso Meksiko. Sistem bahan bakar memiliki pompa bensin dengan masalah. Kehilangan tenaga secara tiba-tiba dan kegagalan dalam perpindahan gigi adalah situasi berbahaya di jalan raya. Dalam tahun-tahun terakhir, Silverado telah menjadi salah satu pick-up dengan panggilan penarikan kembali atau recall terbanyak. 24 penarikan resmi dari model 2014 hingga 2024. Masalah dengan rem, kegagalan listrik, transmisi, dan bahkan risiko kebakaran telah mendorong Chevrolet untuk lebih sering mengatakan kembali ke bengkel daripada nikmati truk baru Anda.
Harga Silverado baru adalah 50.000 hingga 70.000 dolar, lebih dari 1 juta peso Meksiko. Bisakah Anda membayangkan membayar semua uang itu dan kemudian mengetahui bahwa ia memiliki lebih banyak masalah daripada solusi? Depresiasi sangat kuat karena pembeli sudah mengetahui masalahnya dan kepercayaan tidak tinggi. Berpikir beberapa kali sebelum menandatangani kontrak itu. Hindari Silverado 2014 hingga 2019 karena transmisi yang bermasalah, pompa bahan bakar yang cacat, dan recall yang konstan. Posisi 8. Toyota Tundra 2007 sampai 2013. Toyota Tundra generasi kedua, model 2007 hingga 2013, adalah pick-up ukuran penuh dengan mesin V8 berkapasitas 4.6 liter, 4.7 liter, atau 5.7 liter. Transmisi otomatis 6 kecepatan dapat diandalkan. Penggeraknya adalah 4x2 atau 4x4. Sasis tangga sangat kokoh. Suspensi independen di depan memberikan kapasitas muat 700 kg dan derek 4.500 kg. Desainnya kokoh dan tradisional, interior fungsional dan dasar. Harga bekas berkisar antara 18 dan 30.000 dolar. Tundra generasi kedua menunjukkan bahwa bahkan Toyota pun tidak selamat dari masalah serius. Masalah korosi sasis sangat serius. Pemilik di negara bagian dengan salju dan garam di jalanan melihat bagaimana sasis berkarat dan melemah secara berbahaya. Toyota melakukan panggilan penarikan dengan penggantian sasis lengkap dalam beberapa kasus. Masalah ini memengaruhi nilai jual kembali karena tidak ada yang menginginkan pick-up dengan sasis berkarat. Pompa udara sekunder gagal sehingga lampu cek mesin menyala secara permanen. Emisi tidak lulus inspeksi kendaraan dan perbaikannya mahal, 1.500 hingga 3.000 dolar. Konsumsi bahan bakar mesin V8 besar dan bertenaga, tetapi menelan bensin, 7 hingga 9 km per liter di kota, yang mahal untuk dirawat dalam jangka panjang. Transmisi 6 kecepatan memiliki masalah dengan perpindahan gigi yang keras dan tidak menentu ketika solenoid dan katup gagal. Perbaikannya mahal. Kamera belakang adalah opsional pada generasi pertama yang menunjukkan teknologi tertinggal dibandingkan dengan kompetisi. Hindari Tundra 2007 hingga 2013 karena masalah korosi sasis, pompa udara sekunder yang cacat, dan konsumsi bahan bakar yang tinggi. Posisi 7. Ford F-150 Hibrida 2021 sampai 2024. Kita lanjut dengan Ford F-150 Hibrida dari model 2021 hingga 2024. Sebuah pick-up ukuran penuh hibrida dengan mesin V6 berkapasitas 3.5 liter. Power boost dengan sistem hibrida yang menghasilkan 430 kuda. Transmisi otomatis 10 kecepatan bermasalah. Penggeraknya adalah 4x2 atau 4x4. Sasis tangga sangat kokoh. Suspensi independen di depan memberikan kapasitas muat 1.000 kg dan derek 6.300 kg. Desainnya modern dan agresif. Interiornya premium dengan teknologi canggih dan generator di dalam kendaraan. Harga bekas berkisar antara 40 dan 60 ribu dolar. Dengan F-150 hibrida, kita mengharapkan yang terbaik dari dua dunia, tenaga mesin bensin dan penghematan mesin listrik. Namun, apa yang kita terima adalah sesuatu yang penuh dengan masalah dengan pemilik yang frustrasi. Transmisi tidak terduga seperti cuaca di kota Meksiko. Suatu hari berjalan baik, hari berikutnya mulai dengan perpindahan gigi yang tidak menentu, sentakan kasar, dan boom, masuk ke mode perlindungan yang mengurangi tenaga mesin tepat saat Anda sangat membutuhkannya. Bayangkan sedang menarik sesuatu yang berat atau mencoba menyalip di jalan raya dan tiba-tiba F-150 hibrida bertenaga Anda menjadi kura-kura beroda. Jika transmisi gagal dan Anda harus menggantinya, bersiaplah untuk pukulan keras ke kantong karena mengganti suku cadang ini biayanya tidak kurang dari 6.000 dolar, kira-kira 120.000 peso Meksiko. Apakah ada orang yang membeli truk dengan berpikir untuk menghabiskan jumlah tersebut untuk perbaikan dalam waktu singkat? Sistem kelistrikan adalah mimpi buruk. Modul kontrol gagal, layar sentuh mati atau berhenti merespons seolah-olah kerasukan, dan sistem elektronik menjadi kacau tanpa peringatan sebelumnya.
F150 hibrida membuat Anda lebih banyak tinggal di bengkel daripada di jalan raya. Harganya adalah 50.000 hingga 65.000 dolar, lebih dari 1 juta peso Meksiko. Baru saja keluar dari dealer, depresiasinya sangat mengesankan karena ketidakpercayaan dan masalah yang dilaporkan. Jika Anda mencari F150, carilah versi bensin tradisional. Itu tidak akan menjadi yang paling efisien, tetapi setidaknya Anda tidak perlu bertarung dengan hantu elektronik atau menghabiskan kekayaan untuk perbaikan. Hindari F150 hibrida 2021 hingga 2024 karena transmisi yang bermasalah dan sistem kelistrikan yang merupakan mimpi buruk. Posisi 6. RAM 2500 2020 sampai 2024. RAM 2500 dari model 2020 hingga 2024 adalah pick-up tugas berat dengan mesin diesel Cummins berkapasitas 6.7 liter yang menghasilkan 370 kuda atau mesin bensin berkapasitas 6.4 liter. Hemi yang menghasilkan 410 kuda. Transmisi otomatis 6 kecepatan atau 8 kecepatan bermasalah. Penggeraknya adalah 4x4. Sasis tangga sangat kokoh. Suspensi pegas daun di depan dan belakang memberikan kapasitas muat 1.500 kg dan derek 8.000 kg. Desainnya raksasa dan berotot. Interiornya premium dengan kemewahan dan teknologi. Harganya berkisar antara 60 dan 80.000 dolar. RAM 2500 sangat besar dan tangguh di luar tetapi di dalam memiliki banyak masalah. Pada model 2020 hingga 2023 transmisi adalah masalah besar pertama. Pemilik melaporkan bahwa mereka harus mengganti transmisi lengkap hanya dengan beberapa ribu kilometer saja. Anda sedang senang meresmikan RAM 2500 Anda dan dalam 2 atau 3 bulan Anda sudah menghitung biaya untuk mengganti kotak transmisi. Itu bukan truk tugas berat, itu adalah mainan mahal dengan perakitan yang buruk. Sistem pembuangan memiliki kegagalan berulang. Filter pembuangan tersumbat, truk kehilangan tenaga, dan menyalakan semua lampu indikator di dashboard dalam pesta kesalahan. Sensor yang cacat mencegah sistem melakukan regenerasi yang tepat. Injektor yang cacat mengirimkan bahan bakar yang tidak terbakar ke pembuangan. Ini adalah koktail masalah yang meledak-ledak. Hindari dengan segala cara RAM 2500 yang datang dengan mesin Cummins. Nama itu terdengar kuat dan banyak yang pamer bahwa mereka membawa Cummins di bawah kap mesin. Namun kenyataannya adalah mesin-mesin ini, meskipun di masa lalu adalah legenda, telah didera kegagalan dalam tahun-tahun terakhir karena regulasi emisi. Teknologi untuk memenuhi norma lingkungan tersebut tidak berjalan sebaik yang seharusnya. Hasilnya adalah lebih banyak masalah, sensor kacau, dan lebih banyak waktu di bengkel daripada di jalan raya. RAM 2500 dari tahun 2007 juga memiliki masalah. Getaran pada kemudi, suspensi dengan kesalahan desain, batang penghubung yang mudah bengkok, dan bantalan roda yang longgar karena penggunaan. RAM 2500 bisa jadi cantik, raksasa dan mengintimidasi. Tetapi jika Anda salah memilih tahun atau versi, biaya perbaikannya bisa lebih mahal daripada kegunaannya. Alih-alih menarik barang-barang berat, Anda akan berakhir menarik truk itu sendiri ke bengkel. Hindari RAM 2500, 2020 hingga 2024 karena transmisi bermasalah dan mesin Cummins dengan kegagalan emisi. Kita sampai di tengah daftar 10 pick-up yang akan merusak dompet Anda. 5 berikutnya mencakup model terbaru dari merek premium dengan masalah yang sangat serius. Transmisi hibrida yang gagal, mesin baru yang cacat, penarikan massal dan biaya perbaikan yang selangit. Anda akan menemukan dengan tepat mengapa pick-up spesifik ini mewakili investasi terburuk yang dapat Anda lakukan dengan uang Anda yang terbuang keluar jendela. Kita lanjutkan. Posisi 5. Nissan Titan 2004 sampai 2015. Nissan Titan generasi pertama dan kedua, model 2004 hingga 2015, adalah pick-up ukuran penuh dengan mesin V8 berkapasitas 5.6 liter yang menghasilkan 317 kuda. Transmisi otomatis 5 kecepatan atau 7 kecepatan bermasalah. Penggeraknya adalah 4x2 atau 4x4. Sasis tangga sangat kokoh.
Suspensi independen di depan memberikan kapasitas muat 700 kg dan derek 4.500 kg. Desainnya agresif, interiornya luas dengan material yang layak. Harga bekas berkisar antara 15 dan 28 ribu dolar. Titan, generasi pertama dan kedua memiliki diferensial belakang sebagai masalah berulang dan serius. Ia gagal dan menghasilkan suara keras serta getaran selama berkendara. Penggantian oli diferensial tidak menyelesaikan masalah. Penggantian lengkap diperlukan dengan biaya 3.000 hingga 5.000 dolar. Transmisi otomatis 5 kecepatan pada model lama memiliki masalah dengan perpindahan gigi yang keras dan tidak menentu serta kehilangan tenaga. Solenoid dan katup transmisi gagal dan perbaikannya mahal. Sistem bahan bakar memiliki pompa bensin dan sensor level bahan bakar yang gagal. Mesin kehilangan tenaga dan pengukur bensin memberikan pembacaan yang salah. Anda kehabisan bensin di tengah jalan. Konsumsi bahan bakar V8 besar dan bertenaga, tetapi menelan bensin 9 hingga 11 km per liter di kota, yang mahal untuk dirawat dalam jangka panjang. Nilai jual kembali rendah. Titan tidak mempertahankan nilainya dibandingkan dengan kompetitor dari Toyota, Ford, atau Chevrolet. Depresiasi sangat kuat karena tidak ada yang menginginkan Titan bekas dengan masalah yang terdokumentasi. Hindari Titan 2004 hingga 2015 karena diferensial belakang yang bermasalah, transmisi 5 kecepatan yang cacat, konsumsi bahan bakar yang tinggi, dan nilai jual kembali yang rendah. Posisi 4, GMC Sierra 1000, 500 2014 sampai 2018. GMC Sierra 1500 dari model 2014 hingga 2018 adalah pick-up ukuran penuh saudara kembar dari Silverado. Mesin 4 silinder berkapasitas 2.7 liter turbo, V6 berkapasitas 4.3 liter, atau V8 berkapasitas 5.3 liter, dan 6.2 liter sangat bervariasi. Transmisi otomatis 6 kecepatan atau 8 kecepatan bermasalah. Penggeraknya adalah 4x2 atau 4x4. Sasis tangga sangat kokoh. Suspensi independen di depan memberikan kapasitas muat 1.000 kg dan derek 5.000 kg. Desainnya premium dan mewah. Interior memiliki material unggul dan teknologi canggih. Harga bekas berkisar antara 28 dan 45.000 dolar. Sierra 1500 berbagi platform dengan Silverado dan berbagi masalah yang sama persis. Transmisi 6 kecepatan atau 8 kecepatan memiliki getaran, perpindahan gigi yang tidak menentu, sentakan dan mode perlindungan. Anda terdampar di jalan raya. Penggantian transmisi menelan biaya 6.000 hingga 8.000 dolar. Sistem kelistrikan memiliki modul kontrol yang gagal. Layar IntelliLink mati, sensor menjadi kacau dan baterai terkuras. Suspensi depan memiliki ball joint dan lengan kontrol dengan keausan dini yang membuat pengendalian tidak aman dan mahal untuk diperbaiki. Sistem bahan bakar memiliki pompa bensin dengan masalah yang menyebabkan kehilangan tenaga dan kegagalan. Perbedaan dengan Sierra adalah lencana GMC dan interior yang sedikit lebih mewah dengan harga lebih tinggi. Tetapi ini adalah truk yang sama dengan masalah yang sama dan perbaikan mahal yang sama. Nilai jual kembali serupa dengan Silverado, rendah karena pembeli yang terinformasi menghindari keduanya. Sierra bukan pilihan yang lebih baik daripada Silverado. Keduanya harus dihindari. Hindari versi 2014 hingga 2018 karena transmisi bermasalah, sistem kelistrikan yang cacat, dan karena lencana GMC tidak menyelesaikan masalah rekayasa bersama. Posisi 3, Toyota Tacoma 2016 sampai 2024. Toyota Tacoma generasi ketiga, model 2016 hingga 2024 adalah pick-up menengah yang merupakan legenda keandalan. Mesin 4 silinder berkapasitas 2.7 liter atau V6 berkapasitas 3.5 liter dapat diandalkan. Transmisi otomatis 6 kecepatan atau manual 6 kecepatan bermasalah. Penggeraknya adalah 4x2 atau 4x4. Sasis tangga sangat kokoh. Suspensi independen di depan memberikan kapasitas muat 600 kg dan derek 3.500 kg. Desainnya kokoh dan penuh petualangan. Interiornya fungsional dengan teknologi dasar. Harganya berkisar antara 35 dan 50.000 dolar.
Tacoma generasi ketiga menunjukkan bahwa bahkan legenda pun memiliki titik lemah mereka. Pada 2024 penjualan mulai merosot secara nyata. Itu tidak terjadi secara kebetulan. Transmisi adalah akar masalahnya. Generasi ketiga dimulai pada 2016 dan terus diproduksi hari ini dengan masalah serius dan berulang pada transmisi otomatisnya. Ketika Anda berakselerasi, transmisi tidak merespons dengan baik. Rasanya lamban seperti ragu-ragu selamanya tentang gigi mana yang harus dipilih. Ketika mesin dingin truk itu seolah berkata, lebih baik hari ini tidak, dan membiarkan Anda menunggu tenaga yang tidak pernah datang. Tanggapan di dealer adalah, itu normal. Menurut mereka, perilaku ini adalah bagian dari strategi penghematan bahan bakar. Toyota mengorbankan respons segera demi penghematan beberapa liter konsumsi. Sangat bagus di atas kertas, tetapi dalam kehidupan nyata, ketika Anda membeli truk seperti Tacoma, Anda mengharapkan kekuatan dan reaksi, bukan keraguan dan kebimbangan. Pengguna di forum seperti Toyota Nation menunjuk jari ke arah pabrik Meksiko di Tijuana. Menurut komentar-komentar, Tacoma yang dirakit di pabrik tersebut datang dengan lebih banyak cacat daripada yang diproduksi di tempat lain. Keluhan berulang. Pintu bak belakang adalah masalah besar kedua pada model 2023. Kegagalannya ada pada bantalan plastik yang menahan mekanisme pembukaan dan penutupan pintu bak. Ketika rusak, pintu bak belakang menjadi longgar, tidak menutup dengan baik atau macet membuat Anda terdampar di sana bertarung dengan pintu tersebut, seolah-olah itu adalah musuh. Toyota belum mengakui masalah ini sebagai cacat pabrik meskipun ada ratusan keluhan di forum, grup pemilik, dan media sosial. Kurangnya tanggapan ini membuat para pemilik menggaruk kepala dan membuka dompet. Tacoma tetap menjadi truk yang hebat, tetapi kegagalan ini telah menodai reputasinya dan memberikan sakit kepala bagi pemiliknya. Jika Anda berpikir untuk membeli yang baru sekarang, Anda sudah tahu apa yang Anda pertaruhkan. Hindari Tacoma 2016 hingga 2024 karena transmisi lambat dan pintu bak belakang yang cacat. Posisi 2, Ford F-150, EcoBoost 2011-2014. Ford F-150 EcoBoost generasi pertama, model 2011 hingga 2014, adalah pickup ukuran penuh dengan mesin V6 berkapasitas 3.5 liter. EcoBoost Turbo yang menghasilkan 365 kuda. Transmisi otomatis 6 kecepatan bermasalah. Penggeraknya adalah 4x2 atau 4x4. Sasis tangga sangat kokoh. Suspensi independen di depan memberikan kapasitas muat 1000 kg dan derek 5500 kg. Desainnya modern dan agresif. Interiornya memiliki teknologi canggih. Harga bekas berkisar antara 20 dan 35 ribu dolar. F-150 EcoBoost generasi pertama memiliki mesin revolusioner, tetapi dengan masalah serius. Turbo gagal sebelum waktunya menyebabkan kehilangan tenaga, suara tidak normal, dan asap dari knalpot. Penggantian turbo sangat mahal, 4.000 hingga 6.000 dolar untuk kedua turbo. Injektor bahan bakar gagal, mesin kehilangan tenaga, dan mengonsumsi bensin berlebih dengan lampu cek mesin menyala. Pembersihan atau penggantian injektor sangat mahal. Sistem pendingin memiliki masalah dengan kebocoran pada radiator dan selang menyebabkan mesin kepanasan dan kerusakan permanen. Perbaikan mesin menelan biaya ribuan dolar. Transmisi 6 kecepatan memiliki masalah dengan perpindahan gigi yang keras dan tidak menentu ketika solenoid dan katup gagal. Rantai distribusi mesin merenggang atau putus sebelum waktunya pada model 2011 hingga 2013. Mesin mengalami kerusakan katastrofik. Katup dan piston hancur. Penggantian mesin diperlukan dengan biaya 10.000 hingga 15.000 dolar. Ini adalah masalah yang diketahui, tetapi Ford tidak melakukan penarikan resmi. Para pemilik membayar dari kantong mereka sendiri. Konsumsi bahan bakar EcoBoost menjanjikan efisiensi, tetapi kenyataannya mengonsumsi bahan bakar serupa dengan V hari 8, 9 hingga 12 km per liter di kota. Manfaat efisiensi sangat minim. Hindari F-150. EcoBoost 2011 hingga 2014 karena turbo yang cacat, injektor bermasalah, rantai distribusi yang gagal, dan masalah mahal lainnya. Mesin revolusioner tersebut ternyata sangat bermasalah. Posisi 1, Ram 100-500, EcoDiesel 2014-2019.
Dan kita sampai pada juara absolut dalam merusak dompet. Ram 100-500 EcoDiesel dari model 2014 hingga 2019. Sebuah pickup ukuran penuh dengan mesin V6 berkapasitas 3 liter EcoDiesel turbo yang menghasilkan 240 kuda. Transmisi otomatis 8 kecepatan bermasalah. Penggeraknya adalah 4x2 atau 4x4. Sasis tangga sangat kokoh. Suspensi udara opsional gagal. Kapasitas muatnya adalah 600 kg dan derek 4000 kg. Desainnya mewah dan premium. Interiornya memiliki material berkualitas dan teknologi canggih. Harga bekas berkisar antara 25 dan 40 ribu dolar. Ram 100-500 EcoDiesel adalah nomor 1 absolut dalam merusak dompet. Mesin EcoDiesel menjanjikan efisiensi dan torsi diesel, tetapi kenyataannya adalah mimpi buruk yang mahal. Sistem emisi EGR, katup resirkulasi gas buang, gagal terus-menerus. Ia tersumbat oleh jelaga, mesin kehilangan tenaga dan lampu cek mesin menyala. Pembersihan atau penggantian EGR menelan biaya 1.500 hingga 3.000 dolar. Ini adalah masalah berulang setiap 30 hingga 50 ribu kilometer. Filter partikulat diesel DPF tersumbat dan memerlukan regenerasi paksa di bengkel. Sensor NOx gagal dan emisi tidak lulus inspeksi. Penggantian sensor menelan biaya 1.200 hingga 2.000 dolar. Turbo kompresor gagal sebelum waktunya menyebabkan kehilangan tenaga dan asap hitam dari knalpot. Penggantian turbo menelan biaya 3.000 hingga 5.000 dolar. Injektor bahan bakar diesel gagal. Mesin berjalan tidak stabil dan mengonsumsi bahan bakar berlebih. Penggantian injektor menelan biaya 4.000 hingga 6.000 dolar. Pompa bahan bakar tekanan tinggi gagal. Mesin tidak mau menyala atau kehilangan tenaga. Penggantian pompa menelan biaya 2.000 hingga 4.000 dolar. Transmisi 8 kecepatan memiliki masalah dengan perpindahan gigi yang tidak menentu dan mode perlindungan. Penggantian menelan biaya 6.000 hingga 8.000 dolar. Ada penarikan massal. Ram 100-500 EcoDiesel memiliki banyak panggilan penarikan kembali karena masalah emisi, perangkat lunak mesin, dan komponen yang cacat. Depresiasi sangat brutal. Ram EcoDiesel kehilangan nilai dengan cepat karena tidak ada yang menginginkan yang bekas dengan masalah yang terdokumentasi dan mahal. Perawatan diesel sangat mahal. Oli dan filter khusus dengan penggantian yang sering menelan biaya lebih banyak daripada bensin dalam jangka panjang. Jumlah masalah mesin, emisi, transmisi, dan perawatan yang tinggi membuat Ram 100-500 EcoDiesel menjadi investasi terburuk yang dapat Anda lakukan pada sebuah pickup. Ini akan merusak dompet Anda, dijamin. Hindari dengan segala cara Ram 100-500 EcoDiesel 2014 hingga 2019 karena mesin bermasalah, sistem emisi yang merupakan mimpi buruk, transmisi cacat, perawatan mahal dan depresiasi brutal. Ini adalah juara absolut dalam merusak dompet.